Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bertemu kembali bersama MT Academy, saluran pembelajaran online bidang kesehatan. Dan sebelum Anda menyimak materi berikutnya, mohon luangkan waktu Anda sebentar untuk menekan tombol subscribe pada tombol yang telah disediakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai perkembangan sistem informasi kesehatan, khususnya sistem informasi kesehatan di Indonesia. Oke, perkembangan informasi kesehatan di Indonesia telah mengalami beberapa atau yang dapat dilihat di slide berikut adalah ada 3 masa perkembangan dari informasi kesehatan. Yang pertama adalah era disebut sebagai era manual sebelum tahun 2005. Kemudian era transisi yang terjadi antara tahun 2005 sampai 2011 dan era komputerisasi yang dimulai pada tahun 2012. Nah, untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 masa perkembangan informasi kesehatan tersebut, mari silakan Anda simak kembali di tayangan berikut ini. Oke, di era manual pada tahun sebelum di tahun 2005 ada beberapa hal yang terjadi dalam konteks sistem informasi kesehatan di masa itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di era manual, bahwasanya aliran data yang terjadi dalam sistem informasi di era tersebut itu tidak terfragmentasi. Artinya dikatakan bahwa tidak masuk pada tempatnya. Jadi tidak secara terstruktur data itu masuk. Nah, sehingga aliran data itu juga dari sumber data yang diberikan oleh fasilitas kesehatan ke pusat itu bisa melewati atau melalui berbagai jalan, sehingga tidak ada satu standar yang baku terkait dengan bagaimana manajemen yang harus dilakukan dalam masa itu, terutama dalam sistem pelaporan dari sebuah data. Kemudian data dan informasi itu dikelola serta disimpan pada masing-masing unit di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nah, bentuknya juga bentuk data yang ada adalah dalam bentuk data yang agregat. Nah, yang dimaksud dengan data agregat ini adalah data yang memiliki kombinasi di dalamnya, baik itu dari sisi cara perhitungannya, yang kemudian dia berada di dalam satu ruang yang sama dengan metode yang beragam. Kemudian terjadi duplikasi dalam pengumpulan data dan bentuk laporan yang juga beragam. Jadi dengan mulai dari data yang terfragmentasi itu membuat terjadinya duplikasi atau pengiriman data yang bisa berulang kali, sehingga ini membuat kekacauan dalam sistem pencatatan dan pelaporan, sehingga pada akhirnya dengan terjadinya kemungkinan besar, sebagian besar adalah duplikasi, validitas dari sebuah data dan informasi itu masih diragukan, sehingga ini juga akan sangat menyulitkan untuk dilakukan satu proses
pengolahan dan analisis tentunya. Kemudian di masa itu sebelum era 2005, pendekatan yang digunakan lebih banyak kepada pendekatan paper base atau pendekatan kertas, sehingga ini juga membuat tidak tidak ramah terhadap lingkungan, karena banyak menggunakan atau terjadinya pemborosan penggunaan kertas. Baik, berikutnya adalah di era setelah tahun 2005 sampai 2011 yang disebut sebagai era transisi. Nah, sudah mulai membaik, komunikasi data sudah mulai terintegrasi, sudah berada di satu pintu. Kemudian walaupun beberapa di antaranya juga masih terfragmentasi. Artinya di era transisi ini boleh dikatakan masih 50-50. Sebagian kecil sudah menggunakan data agregat, sebagian besar menggunakan data agregat, sebagian kecil masih menggunakan data individual. Kemudian sebagian data sudah terkomputerisasi dan sebagian juga masih manual, dan juga masih memiliki masalah dalam sisi keamanan dan kerahasiaan data. Karena datanya juga dalam sisi pengolahan masih ada yang terfragmentasi, ada yang juga yang sudah terintegrasi. Dan dalam pendekatan yang dilakukan juga dalam input data dan seterusnya juga masih menggunakan, ada pendekatan manual, ada juga yang menggunakan diantaranya menggunakan pendekatan komputerisasi. Nah, yang berikutnya adalah era komputerisasi. Nah, era komputerisasi ini terjadi di mulai tahun 2012. Nah, sudah mulai ada pemanfaatan data satu pintu yang terintegrasi sehingga tidak lagi terfragmentasi, kemudian memungkinkan adanya beberapa pos-pos yang tidak terstruktur dalam pengiriman data, dan segala sesuatu di era 2012 ini sudah mulai diperbaiki, dan datanya juga sudah tidak lagi data yang sifatnya agregat, yang pengolahan dan pengumpulannya bisa di dalam satu satu tempat yang sama, tetapi menggunakan kombinasi di dalamnya dalam pengolahan datanya. Kemudian juga data dari unit pelayanan kesehatan itu bisa diunggah langsung atau proses uploaded ke bank data di pusat menggunakan e-health. Kemudian juga pada era komputerisasi ini penerapan teknologi mobile health juga kemudian di mana data bisa secara langsung diunggah ke bank data dimanapun kemudian petugas pelayanan kesehatan itu berada, mereka tetap bisa menyampaikan atau melaporkan data-data yang mereka akan kirimkan. Tidak mesti harus berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian keamanan data sudah lebih terjamin karena untuk masuk ke dalam data harus menggunakan kode akses atau user ID atau menggunakan secure login, kode keamanan untuk masuk di dalamnya, yang dilengkapi juga dengan user ID dan password tentunya. Kemudian dalam era komputerisasi ini akan juga berdampak kepada kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi, dan tentunya pasti juga berbeda dengan era manual. Ini lebih ramah terhadap lingkungan karena lebih banyak menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam sistem informasi kesehatan. Baik, kita akan melanjutkan mengenai dan mengenal lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya tipe pengelolaan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Kita akan lihat ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang bagaimana pengelolaan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Ini yang pertama.
Yang pertama, dalam tipe pengelolaan di Indonesia, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah sistem informasi kesehatan manual, di mana pengelolaan informasi berbagai badan pelaksana pelayanan kesehatan di daerah itu dilakukan secara manual dengan pendekatan kertas, di mana dokumen-dokumen disimpan di dalam satu ruangan yang merupakan dokumen itu adalah catatan medik atau catatan dan laporan status kesehatan dari pasien atau satu keluarga. Kemudian melalui proses pencatatan pada buku yang dikenal dengan istilah buku register. Kemudian juga ada kartu di situ, beberapa form-form khusus, dan mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pembuatan laporan, banyak kemudian pada akhirnya menggunakan kertas di situ. Kemudian terjadi biasanya karena keterbatasan adanya infrastruktur, ya, karena keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, dan terkait juga dengan dana serta lokasi tempat pelaksanaan kesehatan itu berada. Biasanya itu akan berhubungan dengan aksesibilitas dan kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki oleh sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan manual di sini selain itu juga tidak efisien, juga kemudian dapat menghambat dalam proses pengambilan keputusan. Karena kenapa kemudian dikatakan seperti itu? Bahwa dalam sistem informasi kesehatan manual perlu waktu yang cukup panjang untuk melakukan satu proses pengolahan dan analisis data. Tidak bisa dalam satu waktu. Dan proses yang harus dilakukan mulai dari proses pencatatan, kemudian proses analisis, proses pelaporan, itu juga menjadi hal yang membuat bahwa sistem informasi kesehatan secara manual ini lebih banyak membuang energi dan juga menghambat dalam proses penetapan dan pengambilan satu kebijakan, sehingga juga akan bermasalah pada sisi perencanaan di pelayanan kesehatan. Berikutnya adalah sistem informasi kesehatan dengan komputerisasi offline. Nah, tipe ini dijelaskan bahwa pengelolaan informasi di pelaksana kesehatan atau di fasilitas pelayanan kesehatan itu sebagian besar atau seluruhnya sudah dilakukan dengan penggunaan perangkat komputer. Biasanya lebih pada penggunaan aplikasi atau software pada sistem informasi manajemen atau aplikasi perkantoran elektronik yang biasa, yang memang itu sudah melekat di dalam satu program yang merupakan program bawaan dari komputer itu sendiri. Kemudian kekurangannya dalam komputerisasi offline ini adalah belum didukung oleh jaringan internet secara online yang akan terhubung ke dinas kesehatan kabupaten kota dan juga mungkin juga provinsi sampai kepada bank data nasional. Yang terakhir adalah sistem informasi kesehatan dengan komputerisasi online. Dalam pengelolaan informasi di pelaksana kesehatan atau di pelayanan kesehatan, sebagian besar atau seluruhnya itu sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer dan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen, dan sudah terhubung secara online melalui jaringan internet baik itu ke dinas kesehatan kabupaten kota dan juga provinsi serta bank data nasional, yang kemudian cukup memudahkan dalam komunikasi dan sinkronisasi data antar pelayanan kesehatan dan kedinasan lainnya. Dan pada masing-masing sistem informasi kesehatan yang juga merupakan perbedaan antara era-era informasi tadi, itu memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya sebagai satu bentuk adaptasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dan terus berkembang.
Baik, bagaimana sistem informasi kesehatan itu berdasarkan karakteristik dari integrasi sistem informasi. Kita akan jelaskan di sini. Nah, yang pertama adalah sistem informasi derajat integritas internal yang tinggi. Dalam sistem informasi derajat integritas internal yang tinggi, ini memiliki karakteristik di antaranya adalah eh, seperti sistem informasi rekam medis elektronik, kemudian sistem informasi manajemen dokumen, dan sistem informasi farmasi, sistem informasi geografis, kemudian sistem pendukung pengambilan keputusan kesehatan, dan sistem informasi eksekutif serta data warehouse dan data mining. Ini termasuk dalam sistem informasi derajat integritas internal tinggi yang tentunya bahwa ini merupakan satu hal yang penting untuk diperhatikan bahwa dalam upaya mengatasi terjadinya satu fragmentasi data, maka pemerintah dalam hal ini berupaya untuk selalu mengembangkan aplikasi dan juga software-software atau sistem-sistem aplikasi yang tentunya akan memberikan satu kemudahan dalam dan kecepatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, eh, sistem informasi kesehatan berbasis generik atau sistem informasi yang berbasis penggunaan teknologi dalam hal ini itu memiliki satu keuntungan yang dapat dilihat dalam sisi keakuratan dan ketepatan dalam penggunaan serta hematan dalam sisi penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, kemudian juga sumber daya lainnya, serta juga lebih transparan dan lebih valid dari sisi informasi. Nah, yang kedua dari perkembangan sistem informasi kesehatan yang dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya adalah yang berikut ini. Ini dia. Sistem informasi derajat integrasi eksternal yang tinggi. Nah, ini yang merupakan bagian dari rencana ke depan dari sistem informasi kesehatan nasional, bahwa dengan konteks telemedicine di mana ini juga akan memberikan satu kemudahan bagi pelayanan kesehatan dalam sistem informasi kepakaran. Nah, informasi-informasi yang kemudian ini akan bisa terhubung antara fasilitas pelayanan kesehatan satu yang merupakan di dalamnya ada tenaga kesehatan atau yang disebut dengan istilah brainware, akan melakukan satu proses diskusi atau berbagi informasi antara tenaga kesehatan satu dengan yang lainnya, serta dapat memberikan informasi tidak hanya dalam bentuk verbal saja, tetapi juga dalam bentuk visual, sehingga dapat membagi informasi-informasi yang terkait dengan satu tata laksana dalam upaya menyelamatkan manusia, menyelamatkan status kesehatan pasien tentunya. Sehingga informasi-informasi yang disampaikan itu bisa terus berkembang dan tentunya juga akan berpengaruh besar bagi status kesehatan masyarakat. Kemudian sistem informasi dengan derajat integritas eksternal tinggi adalah internet, intranet, dan extranet. Nah, ada beberapa perbedaan di sini dengan sebutan internet, intranet, dan extranet. Nah, konteks internet ini adalah lebih luas sehingga dia bisa diakses oleh siapapun. Nah, berbeda halnya dengan intranet dan extranet. Dalam konteks intranet ini lebih private, yang lebih kedepankan adalah konteks di internalisasi dalam sebuah organisasi, di mana akses-akses itu terbatas hanya pada orang dan yang berada di dalam sebuah organisasi atau dalam institusi tersebut. Nah, bedanya dengan extranet, extranet membuka sedikit peluang bagi
organisasi lainnya untuk bisa mengakses apabila mereka sudah memiliki satu kerjasama atau kesepakatan yang telah dijalin sebelumnya, sehingga dari pihak luar atau pihak funding misalnya itu dapat mengakses beberapa laporan dan catatan yang memang itu dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari satu kerjasama yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi kesehatan publik. Itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada konten berikutnya dari MT Academy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.